Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Markas Trader. Ini mungkin menjadi video yang edisi perdana untuk channel Markas Trader, yang mana kita mempunyai tujuan untuk mengedukasi teman-teman semua dalam belajar tentang apa yang namanya dengan market, technical analysis, dan sebagainya untuk bisa bertahan hidup ataupun survive di dunia market dan bisa trading secara mandiri. Mungkin untuk bab yang pertama kita bakalan bahas tentang support and resistance. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang apa itu support and resistance, ataupun yang belum bisa menjadi bahan belajar yang pertama dan untuk yang sudah memahaminya, mungkin sebagai pengulangan materi apa yang sudah dipelajari agar bisa semakin luas dalam memahami dunia technical analysis. Mungkin teman-teman semua pernah melihat harga, baik itu di harga di kripto, di forex ataupun di saham, itu mungkin terpental ketika naik ke atas lalu turun dan tertahan ketika turun ke bawah dan naik lagi. Rahasianya ada di dua kata kunci ini, yaitu support and resistance. Di video kali ini kita bakalan kulik bareng-bareng dasar dari technical analysis yang menjadi senjata utama para trader-trader yang sudah sukses dan mumpuni di dunia market ini. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang ini. Support bisa kita analogikan seperti lantai di dunia trading. Bayangkan aja, misal nih tiba-tiba harga turun, kemudian harga berhenti turun, lalu berhenti dan naik kembali ke atas. Apa yang bisa menahan harga? Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Yaitu tidak lain dan tidak bukan merupakan support. Sedangkan sebaliknya, ketika harga terus naik dan berhenti untuk naik, mungkin di situ sudah ada yang namanya resistance. Oke, kita tandai dengan R. Sederhananya, support and resistance ini mempunyai 3 macam. Yang pertama yaitu basic support and resistance. Bisa kita namanya mungkin sebagai tarikan ataupun lempeng dari harga. Biasanya menjurus horizontal ataupun agak miring. Ini dinamakan dengan basic support and resistance. Sedangkan yang kedua ada yang namanya dynamic support and resistance. Ini biasanya trader-trader yang memakai indikator seperti MA, EMA, Bollinger Band, dan sebagainya. Kita tidak akan fokus ke dalam hal ini. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang classic support and resistance. Namun untuk penjabarannya saja, yang ketiga ada yang namanya dengan harmonic support and resistance. Harmonic support and resistance ini bisa kita pakai Fibonacci, pivot point ataupun harmonic support and resistance. Oke, kembali lagi kita ke classic support and resistance. Untuk mudahnya, coba saya gambarkan. Ketika harga mulai naik atas, tiba-tiba harga turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun. Apa yang mempengaruhi harga sehingga bisa mempunyai gerakan seperti ini? Jawabannya adalah ada support and resistance. Ini support dan yang atas adalah resist. Harga akan terus mondar-mandir, naik turun seperti ini sampai ada yang namanya mungkin naik ngebreak ini karena ada buying power yang cukup kuat sehingga resisten ini terabaikan dan ditembus begitu saja. Ataupun harga bisa saja turun melebihi area support ini ketika ada selling power yang cukup kuat dari trader sehingga price action lebih memilih untuk turun. Ini dinamakan dengan breakout. Di atas juga dinamakan dengan breakout. Namun sebelum hal ini bisa terjadi, harga biasanya tetap akan
mondar-mandir terlebih dahulu di area support ataupun resisten. Ini mungkin menjadi tonggak ataupun asas pondasi yang pertama untuk kita bisa memahami market. Oke, selanjutnya ini mungkin saya tulis sebagai jenis yang pertama, support and resistance jenis yang pertama. Dan yang kedua ada namanya support trend line. Trend line ini adalah garis imajiner yang mana bisa menahan harga untuk terus naik ataupun terus turun. Kita bisa menarik minimal 2 titik dari swing high ke swing low untuk menandainya. Ketika harga mulai naik dari bawah, membentur resist atas terus turun, titik yang pertama di sini biasanya akan sejajar dengan titik yang kedua. Trendline di bawah akan sejajar, sedangkan yang atas juga mungkin sejajar dengan ataupun sebanding lurus, sebanding bukan lurus ini namanya, mungkin agak menyamping secara 45 derajat dan mungkin bisa juga sampai 70 derajat. Jadi di sini sudah saya buatkan contohnya tentang support and resistance. Dalam menandai support dan resistance, di sini cukup mudah. Kita hanya perlu mencari titik-titik ujung dari sebuah harga ketika ini jadi wick ataupun turun ke bawah, lalu harga naik mantul ke atas. Ini bisa dinamakan dengan support. 1, 2, 3, 4 support. Di sini juga ada beberapa support, 1, 2, 3, 1, 2. Cara penandaannya cukup mudah, support. Selanjutnya untuk resist juga sama. Kita cukup mendapatkan satu saja harga batas atas ataupun langit-langit dari harga, itu sudah dikatakan dengan resist. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini dinamakan dengan resistance. Ketika kita mulai menganalisis market, kita hal yang pertama mungkin yang terbesit di benak kita yaitu harus menemukan yang namanya support dan resistennya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk jenis yang kedua dari klasik support and resistance yaitu trend line. Bisa kita buatkan menghubungkan satu titik ke titik selanjutnya secara miring bawah dan ke atas memakai yang namanya tools trend line di TradingView, ataupun kita bisa langsung memakai yang namanya tools parallel channel. Oke, tinggal kita hubungkan saja. Oke, ketika harga naik tertahan, turun, sudah membuat satu titik, 2 titik. Selanjutnya titik ketiga kita sudah bisa menggambar ataupun menandainya dengan trendline bahwa di sini merupakan area support. Nah, selama harga belum bisa break area support trendline ini, turun ke bawah, tidak bisa closing di area ini, maka harga tidak akan bisa terus turun. Begitu juga untuk resist trend line-nya, selama harga belum bisa break area atas 1, 2, 3, maka harga belum bisa untuk turun ke bawah ataupun naik lagi ke atas. Di sini sudah terjadi yang namanya breakout. Apa itu breakout? Terjadi ketika harga berhasil menembus salah satu area support ataupun resist. Jika kejadiannya harga naik, itu dinamakan breakout di resist. Sedangkan ketika harga turun dinamakan dengan breakout, ataupun bisa juga kita memakai nama dengan
breakdown. Oke, jika harga break dari salah satu area ini, harga mungkin akan cenderung mencari titik ujung ataupun resist selanjutnya yang ada di market, mencari area selanjutnya. Selama harga belum bisa menembus ataupun mencari harga selanjutnya, maka harga akan terus naik. Ini kan naik ya, naik, berhenti sesaat, turun, lalu naik lagi. Harga, psikologi harga akan terus cenderung seperti itu. Maka dengan hal ini mungkin menjadi fondasi yang pertama, fondasi yang sangat kuat bagi kita untuk memahami apa yang dinamakan dengan technical analysis. Apabila kita belum bisa menemukan trendline support, resist secara jelas, mungkin kita belum bisa menganalisa secara lebih lanjut dalam market. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Di video selanjutnya mungkin kita akan mendalami lebih lanjut support dan resisten jenis yang kedua dan yang ketiga. Jadi semoga bermanfaat semuanya. See you.